Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok MAPS kelas F. Di sini kami akan mempresentasikan praktik mediasi kami. Di sini saya sendiri adalah Raniti Agustadi sebagai editing dan recording. Saya Elvira Azhara selaku pihak pertama. Saya Erik Estrada selaku mediator dalam pelaksanaan mediasi. Saya Dava Fernanda selaku pihak kedua. Baik, kami akan mulai menayangkan video praktik mediasi. Baik, selamat siang semuanya. Apa kabar Bapak dan Ibu? Baik. Pak. Baik, karena kedua belah pihak telah hadir pada sesi mediasi siang ini, sebelumnya perbolehkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Erik Estrada SH MH MPN. Saya selaku mediator yang bersertifikat dari Badan Mediasi Indonesia. Terima kasih atas kepercayaan Bapak dan kepercayaan Ibu atas kepercayaan yang memberi saya sebagai mediator untuk memfasilitasi berjalannya diskusi dan juga mediasi pada siang hari ini yang berperkara leasing yang belum bayar dalam jatuh tempo. Sebelumnya, jika diperbolehkan, Bapak dan Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dari Bapak? Perkenalkan, saya Dava Fernanda selaku tergugat penerima leasing dari Duta Finance. Silakan Ibu. Perkenalkan, nama saya Elvira Azhara selaku penggugat dan juga perwakilan dari PT Duta Finance. Terima kasih sebelumnya atas perkenalannya Bapak Dava dan juga Ibu Elvira. Karena kedua belah pihak telah saling memperkenalkan diri, sebelum kita mulai mediasi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu mediasi. Di mana mediasi yang sedang kita lakukan pada siang hari ini dan ingin dilakukan merupakan cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau non litigasi, yang dimana dalam pelaksanaannya adalah Bapak Ibu itu berunding untuk menemukan titik temu yang pas dengan kedua yang kalian pikirkan. Oke, baik. Apakah dapat dimengerti atau ada pertanyaan terlebih dahulu sebelum kita mulai? Dari Ibu, Bapak? Tidak ada. Baik, agenda pelaksanaan mediasi pada hari ini tanggal 27 April 2025 resmi dibuka. Baik, selanjutnya adalah mengenai tata tertib. Apakah ada tanggapan atau masukan dari Bapak atau Ibu mengenai tata tertib untuk pelaksanaan mediasi yang akan dilaksanakan pada siang hari ini? Dari Bapak? Tidak ada. Dari Ibu? Tidak, Pak. Oke. Dikarenakan tidak adanya tanggapan atau masukan untuk tata tertib, saya akan menjelaskan tata tertib yang akan terlaksana pada siang hari ini dalam mediasi. Yang pertama, pada saat Bapak atau Ibu atau bergiliran sedang menjelaskan atau memberi tanggapan, tidak boleh adanya sanggahan, tidak boleh adanya potongan atau serangan pada saat hal itu terjadi. Yang kedua, mengenai HP, dimohon HP untuk di quiet dan di silent dan do not disturb selama pelaksanaan agar tidak adanya gangguan dari eksternal yang akan masuk, dan juga mengenai rekaman untuk dimohon karena ini adalah privat, dimohon untuk dimatikan atau tidak boleh direkam. Yang ketiga, jika diperlukan, kaukas akan dilaksanakan oleh mediator kepada satu sama lain bergantian jikalau diperlukan. Apakah dapat disetujui? Ya. Oke, baik. Baik, selanjutnya saya meminta pada kedua belah pihak untuk terlebih dahulu menjelaskan permasalahan. Selanjutnya dipersilakan kepada Ibu Elvira untuk menjelaskan tentang permasalahan yang sedang dialami. Baik, Pak. Jadi pada awalnya di sekitar bulan November di tahun 2024 ya, tepatnya tahun kemarin, Saudara Dava ini sempat mengajukan pinjaman ke kantor kami terkait pembayaran mobil. Ya, jadi Saudara Dava ini membeli mobil. Pinjaman yang diajukan pada saat itu sekitar 120 juta, Pak. Yang kemudian oleh kantor kami pun disetujui untuk pinjaman sejumlah tersebut. Nah, skema yang kami berikan pada saat itu untuk Saudara Dava adalah dalam tenor selama 5 tahun atau sekiranya 60 bulan. Nah, untuk pinjaman pokoknya sendiri, itu angsurannya setelah kami perhitungan itu sekitar 2 juta per bulannya. Nah, kemudian kami pun memberikan bunga 3% per tahun. Yang mana jika dikalkulasikan setiap bulannya ada bunga sekitar Rp300.000
sehingga total angsuran yang harus dibayarkan saudara Dava ke kantor kami itu sekitar Rp2.300.000 selama 60 bulan ke depan. Awalnya di bulan Desember sampai Januari, terhitung 2 bulan itu pembayarannya lancar Pak, ya, tepat waktu, sesuai seperti yang seharusnya. Tapi masuk ke bulan Februari, kami mendapat laporan dari tim keuangan bahwa tidak ada setoran yang masuk dari saudara Dava ke kantor kami, begitu. Baik, dari apa yang Ibu Elvira katakan bahwa dalam di sini terjadi bisa dibilang pertanyaan dari kemana sisa biaya yang belum dibayar, yaitu ada 58 bulan dikarenakan hanya Desember dan Januari yang dibayar. Baik, bagi Bapak Dava, tanggap giliran Bapak Dava. Jadi gini Pak, jadi benar yang dikatakan Bu Elvira ini, saya kredit pada PT Duta Finance besar 20 juta rupiah untuk pembelian mobil Calya tahun 2022. Saya singkat cerita karena mobil ini saya pakai sehari-hari. Namun akhir-akhir ini karena jarang saya pakai, kan nganggur di rumah. Jadi saya punya ide untuk menyewakan mobil ini ke PT Sewa Mobil kepada saudara Bapak Aditya. Nah, singkat cerita saya melakukan perjanjian kepada Bapak Aditya ini di mana pembayaran sewa yang dilakukan kepada Bapak Aditya ini pembayaran dilakukan pada pertengahan bulan sebelum saya membayar kepada Ibu Elvira. Nah, jadi Bapak Aditya ini sekitar 2 bulan ini tidak membayar kepada saya. Saya bertanya kepada beliau, ternyata mobilnya ini juga disewakan kepada Bapak Imron. Ibu Elvira, dimohon untuk dimatikan dulu HP-nya karena akan ada panggilan. Dimohon untuk di silent. Baik Bapak, dimohon lanjutkan. Terima kasih. Jadi Bapak Imron ini, Bapak Aditya ini bilang ke saya kalau Pak Imron, dia menyewakan kepada Pak Imron, namun mobilnya ini malah digadaikan. Nah, karena hal tersebut saya jadi takut dan bingung bagaimana cara membayar tunggakan saya kepada Ibu Elvira karena hilang itu tersebut, Pak. Begitu penjelasan dari saya. Jadi dari apa yang saya tangkap dari penjelasan dari Bapak Dava ini, alasan kenapa tunggak biaya pembayaran hanya 82 bulan itu dikarenakan kelancaran 2 bulan awal pada saat penyewaan mobil, yang dimana mobil tersebut dititipkan kepada saudara yang bisa dibilang dipercaya oleh Bapak Dava. Namun pada saat bulan ketiga terjadi permasalahan yang mengakibatkan sulitnya untuk membayar dari tanggapan Bapak Dava. Baik, jadi di sini dapat kita simpulkan saja sih Bapak dan Ibu, kalau jika diizinkan, itu adalah mengenai pembiayaan yang belum dibayar selama 58 bulan ini, yang dimana pastinya terjadi tunggangan yang 58 bulan itu cukup lama dan hanya melakukan bayaran 2 bulan awal. Jadi tanggapan dari Ibu mengenai cerita yang Bapak Dava berikan? Jadi begini ya Pak ya, berarti kalau saya sendiri menyimpulkan Bapak ada 2 pelanggaran ini ya Pak ya. Yang pertama, Bapak melakukan tunggakan ya kepada kantor kami. Kemudian yang kedua, mobil yang menjadi objek itu juga hilang kan, berarti tandanya Bapak tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut kan. Walaupun kepemilikan terkait mobil tersebut berada di tangan kami, tapi seharusnya Bapak tidak serta-merta membiarkan mobil itu hilang. Ya, saya ingin memperjelas di situ kurang lebih Pak untuk pelanggaran yang dilakukan oleh saudara Dava. Dari kedua tuduhan pelanggaran yang disebutkan oleh Ibu Elvira, apakah ada tanggapan dari Bapak?
tidak ada apa, itu memang benar terjadi. Benar terjadi dari Bapak Dava, dan Bapak membenarkan apa yang dibilang oleh Ibu Elvira terlebih sebelumnya? Begini Pak, jadi ya pembayaran tersebut nunggak itu ya karena barangnya hilang. Jadi saya menjadi takut karena terdapat somasi yang dikirimkan oleh Ibu Elvira terkait hal tersebut. Jadi karena saya tidak menjawab selama 2 atau 3 kali, saya lupa, itu saya tidak menjawab karena karena saya mencari keberadaan mobil itu. Bapak Dava, dari penjelasan Bapak ini ada mengatakan surat somasi. Apakah itu benar Ibu Elvira? Karena kan sebelumnya tidak ada kata surat somasi di sini. Apakah Ibu Elvira pernah memberikan? Kalau dari kantor kami memang pernah mengirimkan surat somasi kepada Saudara Dava, tapi memang tidak mendapatkan jawaban seperti yang kami inginkan, gitu Bapak. Baik, sebelumnya kepada kedua belah pihak dimohon ya diperjelas lagi tentang apa. Dikarenakan yang penjelasan yang kalian sebutkan ini loncat-loncat kemana-mana, jadi terjadi kebingungan mungkin satu sama lain dalam seperti ini. Jadi untuk kelancaran selanjutnya dimohon untuk lebih linear dalam melakukan penjelasan. Baik, dari tanggapan dari Bapak Dava, apakah Ibu ada tanggapan lagi? Tidak Pak. Tidak ada. Baik, sepertinya ini sudah jelas bahwa memang terjadi di sini terjadi pembentrokan kepentingan yang dimana Bapak Dava ketakutan dari mau hilangnya barang, benda, objek perjanjian yang dimana mengakibatkan tidak tunggakan pembayaran, tidak melakukan pembayaran, dan juga pada Ibu Elvira yang dimana merasa yang dari PT Ibu Elvira yang dimana merasa terugikan karena tidak adanya pembayaran. Baik, apakah ada solusi yang ingin disampaikan terlebih dahulu dari Bapak atau Ibu Elvira? Mungkin dari saya Pak. Silakan. Terkait bagaimananya itu sebenarnya saya tidak bisa memberi keputusan di sini ya. Karena kan saya perwakilan saja dari kantor. Jadi mungkin saya harus berbicara dulu kepada atasan, alangkah baiknya seperti apa. Kurang lebih seperti itu Pak. Karena saya tidak bisa memutuskan sendiri. Tanggapan dari Bapak Dava? Apakah ada solusi yang ingin disebutkan sebelum? Tidak ada. Mungkin yang dikatakan Ibu Elvira ini ya benar, terkait mungkin bisa dibicarakan terhadap atasannya terkait hal tersebut, apakah terdapat kompensasi berupa pembayaran atau apa yang dapat bisa dilakukan agar mediasi ini berjalan dengan damai. Jadi dari penjelasan Bapak Dava akan menyerahkan keseluruhan mengenai requirement atau kebutuhan atau kompensasi yang perlu dibayar keseluruhnya kepada PT Dana yang direpresentasikan oleh Ibu Elvira tanpa memberikan solusi dari Bapak sendiri. Apakah benar? Iya Pak. Baik, atas jawabannya dan tanggapannya dan sanggahan dari Ibu Elvira dan juga Bapak Dava, dan juga Ibu Elvira meminta untuk menunda pelaksanaan mediasi ini untuk 7 hari ke depan. Apakah Bapak Dava dapat menerima? Ya. Baik, mediasi pada hari ini tanggal 27 April 2025 akan ditunda 7 hari ke depan, yaitu pada tanggal 4 Mei 2025 di lokasi yang sama, yaitu di kantor ruangan ini. Apakah dapat disetujui? Baik, sudah. Selamat siang Bapak Dava, Ibu Elvira, dipersilakan duduk. Iya, terima kasih banyak ya untuk Bapak Dava dan Ibu Elvira karena telah menghadiri mediasi pada hari kedua pada siang hari ini. Baik, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu. Jadi dalam mediasi seperti ini kita menunda selama 7 hari itu adalah hal yang
normal. Jadi dari berhentinya kita minggu lalu itu bisa dibilang cukup positif dalam pandangannya, juga konkret. Jadi dari awal sudah menuju hal yang sangat positif dari pertemuan sebelumnya. Oleh karena itu kita akan melanjutkan. Dalam pertemuan yang lalu kita akan melanjutkan dari pertemuan yang lalu, yang dimana Ibu Elvira meminta untuk menunda pelaksanaan mediasi dikarenakan untuk membicarakan dengan atasannya dari PT. Nah, oleh karena itu mungkin dapat dilanjutkan apa yang Ibu Elvira dapatkan pada saat berbicara. Jadi setelah saya kemarin sempat diskusi dengan atasan, ya tentunya akhirnya diperoleh jalan keluar lah, Pak, ya, bahwa kami meminta agar saudara Dava dapat membayar sisa utangnya yang setelah kami perhitungkan itu sejumlah Rp115.400.000. Dan karena di sini kan Bapak telah melakukan pelanggaran juga ya, jadi kami meminta kompensasi sebesar 10% dari sisa utang yang ada, yaitu Rp11.540.000. Dan jika ditotal semuanya sekitar Rp126.940.000 yang kami harapkan Bapak saudara Dava bisa membayar nominal tersebut ke kantor. Baik, dari apa yang Ibu Elvira katakan bahwa sisa utang dari Bapak Dava adalah sekitar Rp115.400.000 dengan tambahan 10%, yaitu Rp11.540.000 menjadi Rp126.240.000. Apakah tanggapan Bapak dari solusi yang diberikan oleh Ibu Elvira? Baik, jadi menurut saya terkait kompensasi tersebut, apakah bisa dikurangi sedikit lah, karena nilai tersebut sangat besar bagi saya. Apakah ya bisa dikurangi sedikit lah, mungkin? Tanggapan Ibu Elvira? Kalau dari kantor nggak bisa Pak, tidak bisa, karena pelanggaran rumah ini kan tidak cuma satu. Jadi kami juga melakukan pertimbangan kerugian kami juga, makanya kami di sini kasih tambahan 10% dari sisa utang, itu kami perhitungan dari situ. Tanggapan Bapak? Baik, mungkin karena apa yang dikatakan oleh Bu Elvira itu, jadi saya terima saja terkait kompensasi dari pelanggaran yang saya lakukan. Oke. Untuk selanjutnya, apakah masih ada yang ingin disampaikan, sanggahan, atau masih ada hal yang ingin disampaikan, Ibu Elvira? Ya mungkin dari saya Pak ya, terkait tentang waktu, karena sebenarnya saya memang belum menyampaikan. Kami dari kantor hanya bisa memberikan waktu sekitar 1 bulan ke depan untuk Bapak Dava membayar ganti rugi beserta kompensasi sejumlah nominal yang telah disebutkan tadi Bapak. Ya, hanya itu saja yang ingin saya tambahkan. Baik, pada Bapak Dava, tanggapan. Apakah nggak bisa diperpanjang? Karena 1 bulan ini mepet banget. Apakah tidak bisa diperpanjang lagi? Tanggapan Ibu Elvira? Tidak bisa Pak, karena kami juga banyak pertimbangan kenapa kami hanya memberi waktu 1 bulan. Mana Bapak? Baiklah, terkait tersebut, maka saya usahakan dan saya bayar kompensasi tersebut dengan jumlah dan jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Bu Elvira. Ibu Elvira selaku representatif dari PT, apakah cukup puas dengan persetujuan dari Bapak Dava? Puas. Baik, untuk selanjutnya apakah masih ada hal yang ingin disampaikan atau ingin diulaskan atau ingin diperjelas lagi dari Bapak Dava dan Ibu Elvira? Cukup? Cukup. Baik, atas persetujuan ini pada mediasi kedua kita telah mencapai kesepakatan titik temu dan juga titik pertemuan yang sama dari kedua belah pihak, dari PT dan juga dari Bapak Dava.
Baik, untuk selanjutnya saya akan mempersiapkan akte perdamaian yang akan dan harus ditandatangani oleh kedua belah pihak, Bapak Dafa dan juga Ibu Elvira selaku representatif dari PT. Baik, sudah cukup? Cukup. Iya, terima kasih. Mediasi telah selesai. Demikian video praktek mediasi yang telah kami tampilkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pasti.